Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Anas di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah paketan yang isinya adalah sebuah HP yang banyak dari teman-teman request untuk saya bahas HP ini. Karena untuk sekarang harga HP ini tuh udah jauh lebih murah ya daripada pertama keluar. Penasaran ini HP apa? Lanjut kita buka aja. Nah, sambil saya buka ini, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan juga klik like, terus share ke akun sosial media kalian supaya saya itu lebih bersemangat buat ngekonten. Karena semakin kesini saya itu dibuat bingung oleh algoritma YouTube. Oke, jadi ini adalah Nokia G10, sebuah brand yang sangat legendaris. Saya dapat ini tuh harga 1.250.000. Itu harganya terjun bebas ya. Dari pertama keluar itu tahun 2021 September itu harganya 2,1 juta. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk kalian beli HP ini. Oke, untuk boxnya tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan Nokia G10 Nokia. Terus di sini ada keterangan kalau dapat 2 tahun pembaruan Android. Nanti kita lihat apakah dapat pembaruan. Terus di bagian belakang ini ada keterangan spesifikasi seperti baterainya berkapasitas 5050 mAh, udah USB Type C, layar 6,5 inch HD+. Terus kamera belakang ini ada 3, 13 plus 2 plus 2. Terus kamera depan 8 megapiksel, sensor mediasi di jari, dan ada tombol khusus untuk Google Assistant. Nah, ini banding dari kartu XL ya. Oke, ini kita buka aja. Oke, di dalamnya pertama ini dia si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Kemudian ini ada SIM tray injector, ini tertutupi oleh stiker kayak gini ya. Harus kita kletek dulu. Nah, tuh di sana. Terus ini dia dapat kartu perdana dari XL. Sama juga. Terus ini buku panduan dan juga kartu garansi. Dapat silikon case. Warnanya ini agak ke hitam transparan ya. Tapi hitamnya itu sedikit aja. Kita singkirin sini aja. Terus di sini ada, mantap, ini masih dapat earphone. Jarang-jarang banget ya di zaman sekarang itu dapat earphone. Kemudian ada kabel USB, ini udah Type C. Dan yang terakhir ini ada kepala charger. Punya output 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Nah, ini isi dalam paket penjualannya bisa dikatakan lengkap ya. Masih dapat earphone, dapat juga silikon case. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Nokia G10. Nah, ini warnanya itu biru ya, biru tua. Dan di sini tuh saya suka karena ini nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ini ada tekstur garis-garis kayak gini ya, garis-garis halus. Dan ini tuh bahannya dari plastik. Tapi untuk finishingnya ini tuh bagus ya. Dan bobotnya ini termasuk cukup berat. Kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang menjadi satu dengan sensor mediasi di jari. Terus di atasnya ada tombol volume rocker. Terus di sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm. Lubang untuk mikrofon. Di sisi kiri ada slot SIM. Kita buka, ini tipenya hybrid apa triple slot. Mantap ya, di sini tuh tipenya triple slot. Terus di bawahnya lagi ada sebuah tombol. Ini untuk masuk ke Google Assistant. Nah, di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan lubang untuk speaker. Bagian belakang ada logo Nokia. Ada kamera, ini ada 3 dan LED flash. Dan untuk housingnya itu modelnya bulat di tengah. Ini khas HP Nokia di waktu itu ya. Oke, di bagian depan ini sudah tertempel screen protector. Ada kamera, lubang untuk earpiece, sensor-sensor. Dan seperti biasa ini ada logo Nokia di bagian dagunya. Oke, langsung aja kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar utama dari Nokia G10.
Dengan ukuran layar 6,52 inch, resolusinya SD+, dan pakai model kamera depan waterdropness. Untuk kualitas layarnya ini saya akui paling bagus ya di harga HP sekelasnya. Ini warnanya itu cukup tajam. Nah, untuk dagunya memang di sini cukup tebal ya, tapi wajar aja sih untuk menempatkan logo Nokia. Oke, sekarang kita coba untuk performa sensor pemindai sidik jarinya yang udah ada di samping. Ini lumayan banget, karena di HP lain harga segitu jarang kita temui sensor pemindai sidik jari di samping. Bahkan ada loh yang nggak punya sensor pemindai sidik jari. Oke. Nah, di sini performanya memang nggak bisa dikatakan cepat ya, tapi setidaknya ini udah akurat banget dan berfungsi dengan baik. Nah, untuk aplikasi bawaan ini cukup bersih. Ada sih aplikasi Bloodbear tapi sedikit aja, cuma 3, ID3 Store, My Bloodbear, dan My Home Credit Indonesia. Lainnya itu aplikasi bawaan Google. Oke, kita cek di setelan. Nah, yang saya suka dari UI Nokia itu semuanya pakai stok Android ya, dan itu ringan. Tentang ponsel, versi Android 11 dengan security pass level di 5 Maret 2022. Nah, ini sudah saya update ke versi yang paling baru. Yang awal saya nyalakan itu security pass levelnya di Juli 2021. Nah, sayangnya versi Androidnya ini belum dapat ke versi atasnya, versi 12 ya. Kalau di versi luar, di region negara luar ya, itu udah dapat versi Android 12. Kalau untuk region Indonesia ini belum dapat. Tadi katanya di boxnya dapat 2 tahun baruan Android. Yang harusnya sih nantinya bakal dapat Android 13. Nah, ini langsung kita cek aja ya di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja. Pertama, device info HW. Untuk ngecek hardware-nya, SoC di sini terbaca itu MediaTek Helio P22 atau MT6762. Octa-core 2,0 GHz, fabrikasinya 12 nanometer, dan pakai GPU PowerVR WOGE GE8320. Nah, kalau spek di GSM Arena dan web resminya itu pakai MediaTek Helio G25, tapi ya intinya itu sebenarnya sama aja, Helio G25 dengan Helio P22. Terus sistem screen resolusinya 1600x720 atau SD+. Jelas untuk refresh rate masih 60 Hz. Penyimpanan RAM 3 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai itu sekitar 21 GB. Ini sisa 17 GB karena udah saya install beberapa aplikasi tambahan. Kamera baterai 5050 mAh, kapasitas yang bisa dibilang gede, tapi di zaman sekarang sih standar ukuran segini. Sensor kita cek di aplikasi sensor box aja. Nah, di sini untuk sensornya sayangnya nggak ada sensor magnet dan sensor gyroskop, tapi nggak bisa berharap lebih sih ya di harga segini untuk zaman sekarang. Kalau zaman dulu 2,1 juta itu harga yang menurut saya kemahalan untuk HP yang menggunakan prosesor MediaTek Helio G25 atau Helio P22. Nah, untuk skor AnTuTu untuk kalian yang masih penasaran, sebenarnya ini nggak penting sih ya. Karena kalau dia dari prosesornya tadi udah bisa kita tebak lah ya, berapapun skornya itu nggak begitu penting. Di sini dapat skor 111 ribuan dengan rincian skor CPU 31 ribuan dan GPU 16 ribuan ya. Di zaman sekarang MediaTek Helio G25 atau P22 itu cocoknya buat penggunaan yang ringan-ringan aja, bukan untuk penggunaan berat ya. Buat daily use ya masih oke lah. Terus untuk multi sentuh lah. Ini kira-kira berapa titik sentuhan? Mantap, di sini udah mendukung 10 titik sentuhan, bukan cuma 5 aja. Nah, ini nggak saya install game ya, karena ya kalian pasti udah pada tahu lah Helio G25. Zaman sekarang untuk main game Mobile Legends aja itu udah nggak nyaman. Intinya untuk game yang kelasnya itu ringan banget. Nah, langsung kita coba untuk kameranya. Kamera belakang ini ada 3, lensa utama 13 megapiksel, terus 2 megapiksel makro dan 2 megapiksel lensa depth. Untuk kamera depan itu beresolusi 8 megapiksel. Di sini ada mode lainnya simple kayak gini, makro, selang waktu, dan panorama. Oh, ini sama aja. Terus mode malam, potret, foto, dan video. Video bisa merekam hingga resolusi USD ya,
1080p, depan ini juga sama Full HD 1080p. Sayangnya di sini nggak ada mode manual. Terus untuk kamera depan, nah ini kalau dilihat di HP-nya kok hasilnya lumayan bagus ya, dengan lensa beresolusi 8 megapiksel. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Nokia G10. Resolusinya itu Full HD 30 fps. Nah, ini nggak ada yang namanya stabilizer ya, jadi kerasa banget untuk goncangannya. Silahkan kalian nilai juga untuk kualitas mikrofonnya, yang di sini tuh ada dual mikrofon. Oh ya, kalau ngomongin untuk hasil foto, saya aku ya, ini hasilnya itu paling bagus untuk harga HP 1,5 juta ke bawah, asli. Bahkan kalau kita bandingkan ya dengan HP-HP yang menggunakan prosesor UniSoC series, itu kerasa banget perbedaannya. Ya, faktor yang paling berpengaruh itu adalah ISP. ISP MediaTek versus ISP dari UniSoC. Nah, sedangkan ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya, resolusinya itu sama, yaitu Full HD di 30 fps. Nokia G10 ya, menurut saya HP ini di harga 1,2 jutaan punya aspek yang merata ya, punya sensor beda sidik jari yang udah kekinian di samping. Terus USB Type-C, baterai lumayan gede. Kalau untuk prosesornya ya ini biasa aja, Helio G25. Di harga segitu ya memang masih pantas sih pakai MediaTek Helio G25. Terus untuk kamera belakangnya ada 3. Kamera depan resolusi 8 megapiksel yang menurut saya hasilnya juga ya bisa dibilang bagus. Kalau kita bandingkan dengan harga HP sekelas, biasanya sih satu diunggulkan tapi sisi lain itu dilupakan, seperti ya pakai prosesor yang lebih kencang yaitu UniSoC Tiger T612. Tapi untuk kamera belakangnya itu cuma satu dan hasilnya juga biasa aja, nggak punya sensor media sidik jari dan masih pakai micro USB. Kali ini udah Type-C. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.